Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Hadirin sekalian, di atas mimbar ini khatib berwasiat kepada pribadi khatib dan kepada jamaah sekalian agar marilah kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaanlah kita bisa mencapai keberhasilan dan kesuksesan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena begitu pentingnya takwa ada pada diri kita sebagai seorang muslim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa yang hendaknya lisan kita basah, rajin membaca doa ini di setiap kesempatan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah ya Rabb, karuniakanlah kepada diri kami, kepada jiwa kami ketakwaan, dan bersihkanlah jiwa kami. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik yang membersihkan jiwa. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita selaku umatnya untuk senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dikaruniai ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu merupakan karunia yang besar yang tidaklah Allah berikan kecuali kepada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul muttaqin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentu kita tidak meragukan tentang ibadah mereka yang begitu hebat dan luar biasa. Tetapi ternyata di antara sahabat Nabi ada yang pernah datang kepada Nabi SAW mengadukan tentang kerasnya hati. Masya Allah. Kerasnya hati ini pernah dialami oleh salah seorang sahabat Nabi SAW. Maka ini menunjukkan terkadang kita meskipun begitu banyak menjalankan ibadah sholat, puasa, haji, umroh dan lain sebagainya, tetapi terkadang hati kita masih ada sisa-sisa kekerasan di dalam hati kita. Hati yang membatu itu masih ada tersisa di dalam hati kita. Sehingga hal ini pernah diadukan oleh salah seorang sahabat Nabi SAW. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam Ahmad, hadis yang sahih dari jalur sahabat Abu Darda. Abu Darda mengisahkan, ata'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun yashku qaswata qalbi. Pernah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan tentang kerasnya hati dirinya itu. Masya Allah. Mungkin ini juga pernah dialami oleh kita. Ya Allah, saya rajin sholat alhamdulillah, rajin puasa, bahkan umroh haji berkali-kali, tetapi rasanya kok saya dapati hati ini masih begitu keras dan batu. Apa lantaran yang membuat hati kita keras dan membatu? Nabi SAW kemudian memberikan jawaban kepada lelaki yang datang kepada Nabi ini yang mengadukan akan keras hati dirinya. Kata Nabi SAW, "Atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudrika hajataka." Masya Allah. Nabi kemudian mengarahkan kepada orang ini
suatu amalan yang bisa melunakkan hati atau menjadikan hati kita menjadi hati yang lembut, yang penuh kasih sayang. Bahkan tidak hanya itu, Nabi SAW juga mengabarkan kalau seseorang melakukan amalan ini, tidak hanya sekedar hatinya menjadi lembut, menjadi penuh kasih sayang, tetapi segala hajat kebutuhannya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya Rasulullah, saya dapati hati saya keras. Kata Nabi SAW, kata Rasulullah SAW, aku tunjukkan kepadamu amalan yang dengannya hatimu menjadi lembut dan kebutuhan hajatmu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, irham al-yatim wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amik yalin qalbuka wa tudrik hajataka. Sayangilah anak yatim, usaplah kepalanya, berikanlah dia makanan dari makananmu. Maka niscaya dengan begitu Allah akan lembutkan hatimu dan Allah akan penuhi segala hajat kebutuhanmu. Masya Allah. Inilah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW kepada setiap kita yang barangkali mengalami kok hati kita ini begitu keras rasanya. Maka barangkali kita kurang perhatian kepada anak-anak yatim yang ada di sekeliling kita. Sehingga tidak heran hadirin mati Allah Subhanahu wa taala kalau kita buka Al-Qur'an, kalimat yatim di dalam Al-Qur'an diulangi sebanyak 23 kali. Ini menunjukkan sebuah isyarat yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita kaum muslimin itu memiliki perhatian dan kepedulian kepada anak-anak yatim yang mana mereka masih kecil kemudian ditinggal mati oleh bapak mereka. Mereka butuh uluran tangan yang bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka butuh sandaran pundak untuk tempat mereka bersandar. Dan mereka butuh usapan belayan kasih sayang tangan dari kita yang menjadi wakil ganti daripada orang tua mereka, bapak-bapak mereka yang telah meninggal. Inilah menunjukkan betapa seharusnya kaum muslimin satu sama lain itu memiliki hubungan yang kuat. Ketika ada saudaranya yang meninggalkan anak, kita hadir di depan untuk membantu memenuhi kebutuhan anak saudara muslim kita yang telah ditinggalkannya. Masya Allah. Dan isyarat ini 23 kali disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran supaya kita kaum muslimin peduli kepada anak-anak yatim. Dan hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, selalulah camkan dalam diri kita, dimanapun kita bertempat tinggal, pastikan di lingkungan tempat tinggal kita ada 1, 2, 3 anak yatim yang telah kita tanggung kebutuhan hidupnya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini sangatlah begitu penting, perhatian dan peduli kepada anak yatim. Saking pentingnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam satu ayat di dalam surat An-Nisa ayat 36, ketika Allah menyebutkan atau memerintahkan supaya kita berbuat baik kepada anak yatim, Allah sambungkan ayatnya dengan ayat tauhid. Masya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata. Janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, berbakti kepada keduanya, dan kepada karib kerabat yang memiliki hubungan darah dengan kita, dan kepada anak-anak yatim. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam satu ayat tentang akidah tauhid, berbakti kepada orang tua, silaturahim, dan perhatian kepedulian kepada anak-anak yatim. Masya Allah. Dan di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 Allah sebutkan
tentang kebaikan yang sempurna, bahwasanya kebaikan yang sempurna tidak sekedar ketika kita menghadapkan wajah kita ke arah timur atau ke arah barat. Allah SWT berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib." Bukanlah kebaikan yang sempurna itu ketika engkau menghadapkan wajah kepada arah timur atau barat. Walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaika wal kitab wan nabiyyin. Tetapi kebaikan yang sempurna akan didapatkan oleh orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, dan kepada para nabi. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil. Dan dia memberikan harta yang dicintainya, dia bagikan kepada karib kerabatnya yang membutuhkan, dan kepada anak-anak yatim, dan kepada orang-orang miskin. Masya Allah. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang anak yatim. Hadirin mati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi khatib mengingatkan bahwasanya hendaknya setiap kita ketika bertempat tinggal di suatu tempat, kita mendengar ada saudara muslim kita meninggal dan dia meninggalkan anak kecil, maka kita berdiri maju ke depan untuk bisa memenuhi kebutuhan anaknya yang telah ditinggalkan. Masya Allah. Perhatikan di dalam surat Al-Ma'un. Setiap kita pasti hafal surat Al-Ma'un, dan bahkan mungkin menjadi surat favorit yang sering kita baca di dalam sholat. Ketika Allah menyebutkan tentang pendusta, Allah tidak sebutkan sifat pertamanya itu mereka kafir, mereka munafik, mereka fasik. Tetapi yang Allah sebutkan pertama apa? Mereka yang tidak peduli kepada anak yatim. Allah SWT berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin?" Tidakkah engkau mengetahui siapa itu pendusta agama? Allah langsung sambung ayatnya, "Fadzalikal ladzi yad'ul yatim." Dialah orang yang menyakiti anak yatim, yang tidak perhatian kepada anak yatim, yang membiarkan anak yatim padahal dia hidup dekat dengan anak yatim, berada di sekelilingnya, tetapi anak yatim itu kelaparan oleh sebab ketidakpedulian dan tidak adanya perhatian dari dirinya, padahal dia mampu untuk membantu. Kata Allah, orang yang seperti ini, yang tidak peduli, tidak perhatian kepada anak yatim, padahal anak yatim ada di lingkungan tempat tinggalnya, maka orang yang seperti ini adalah orang yang disebut oleh Allah sebagai pendusta agama. Wal-iyadu billah. Hadirin mati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam surat Ad-Duha ayat 9 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa ammal yatima fala taqhar." Adapun kepada anak yatim, maka jangan sekali-kali engkau menyakitinya. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala kemudian menyebutkan dalam tafsirnya, jangan pernah menyakiti anak yatim, jangan pernah menghina anak yatim, tetapi jadilah, kata Ibnu Katsir, layaknya seorang bapak yang menyayangi anaknya. Masya Allah. Maka hadirin mati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dimanapun ketika kita mendapati ada saudara muslim kita yang wafat, meninggal, kemudian meninggalkan anak kecil, maka hendaknya kita langsung berdiri untuk membantu memenuhi kebutuhan anak tersebut yang baru saja ditinggal oleh bapaknya. Atau ketika ada info-info donasi untuk bisa memenuhi kebutuhan anak-anak yatim, maka jangan ragu kita menggelontorkan harta kita untuk bisa memenuhi kebutuhan anak-anak yatim. Karena Nabi SAW telah bersabda bahwasannya orang yang mau menyayangi anak yatim, membagikan hartanya kepada anak-anak yatim, apalagi dia datang secara langsung kemudian mengelus kepala mereka, kemudian membawa makanan diberikan kepada mereka, kata Nabi, maka hati orang yang seperti ini akan menjadi lembut hatinya dan segala kebutuhan hajat hidupnya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua, khatib mengingatkan kembali tentang betapa pentingnya kita peduli dan perhatian kepada anak-anak yatim yang mana mereka masih kecil, tapi mereka sudah ditinggal oleh bapak mereka. Mereka membutuhkan uluran tangan kita, mereka membutuhkan sandaran daripada kita, mereka membutuhkan belayan kasih sayang daripada kita. Maka kita ini posisikanlah sebagai wakil atau wali daripada mereka anak-anak yatim yang telah ditinggal wafat oleh bapak-bapak mereka. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Saking utamanya hal ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Insan ketika Allah menyebutkan tentang ahli surga, di antara sifat ahli surga adalah mereka yang dahulunya ketika di dunia mereka yang gemar berbagi, membagikan harta mereka kepada anak-anak yatim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insan ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang baik mereka berada di dalam surga, mereka minum dari mata air surga yang campurannya itu adalah air kafur. Aina yasrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira, yaitu mata air yang menjadi minuman nikmat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surga, dan mereka bisa memancarkan air tersebut dengan sesuka hati mereka. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka dahulu ketika di dunia itu adalah orang-orang yang senantiasa menepati janji mereka, memenuhi nazar-nazar mereka, dan mereka senantiasa memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut akan hari yang begitu sulit yang akan dia jumpai. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dan mereka di dunia dahulu gemar membagikan makanan, membagikan harta mereka kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada orang-orang yang sedang ditawan. Masya Allah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara sifat ahli surga. Maka ketika kita memiliki harapan ingin menjadi ahli surga, maka kita bercermin, kiranya ada tidak sifat ahli surga pada diri kita. Di antaranya adalah dia yang suka berbagi harta dan makanan kepada anak yatim. Masya Allah. Maka ketika kita mendapati diri kita adalah orang yang gemar berbagi harta dan makanan kepada anak yatim, maka berharaplah, berprasangka baiklah kepada Allah, maka mudah-mudahan itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala hendak memasukkan kita atau menjadikan kita sebagai penghuni surga. Kemudian hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan kabar gembira. Masya Allah. Bayangkan hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengidolakan seseorang, kemudian kita bertemu dengan orang tersebut, luar biasa, pasti heboh kita ekspresinya. Sebagaimana sering kita dapati di televisi atau di gadget kita di handphone, bagaimana potret orang-orang ketika mereka berjumpa dengan idola-idola mereka, luar biasa histerisnya. Lalu bagaimana kita yang semenjak kecil sampai hari ini kita mengidolakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa bahagianya ketika kita masuk surga, kita berada di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang paling kita cintai di muka bumi, yang paling kita idolakan, harta nyawa kita korbankan untuk memperjuangkan apa yang pernah diperjuangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kehormatan beliau lebih mulia daripada kehormatan kita, keluarga kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa bahagia ketika kita masuk surga, kita berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata beliau, ana wa kafilul yatim kahatain fil jannah.
Masya Allah. Aku, kata Nabi SAW, dengan orang yang menjamin kebutuhan hidup anak yatim seperti ini di surga. Kedudukannya. Nabi SAW merentangkan jemari antara telunjuk dan jari tengah. Segini jaraknya. Ini menunjukkan begitu dekat kedudukan orang yang menjamin kebutuhan kehidupan anak yatim. Kedudukannya sangat dekat dengan Nabi SAW di surga. Masya Allah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, hendaknya kita memberikan perhatian yang lebih ketika kita bertempat tinggal di suatu tempat. Maka carilah informasi. Apalagi kita mengetahui secara langsung, maka jangan ragu. Kita mengeluarkan harta, makanan dan apapun yang bisa kita keluarkan untuk membantu kebutuhan anak-anak yatim. Karena sungguh mereka sangat butuh sekali kasih sayang daripada kita yang menjadi wali atau wakil daripada bapak-bapak mereka yang telah meninggal dunia. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah khutbah yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa peduli kepada kehidupan sesama kita yang ada di sekitar kita, apalagi orang-orang yang benar-benar membutuhkan uluran tangan kita. Dan janganlah sampai kita menjadi orang-orang yang keras hatinya, tidak peka, tidak perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, kepada orang-orang yang membutuhkan belas kasih kita. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya marilah kita tutup khutbah ini dengan doa dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina warzuqna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.